Gyoko, yang dikenal dengan nama Managi saat masih menjadi manusia, tumbuh sebagai seorang anak yang aneh dan terpencil. Ia tinggal di sebuah desa kecil di tepi laut. Sejak kecil, Managi menunjukkan perilaku yang sangat tidak biasa. Ia sangat tertarik dengan ikan dan hal-hal yang berhubungan dengan laut, tapi bukan dalam cara yang normal. Ketertarikannya lebih ke arah yang mengerikan atau tidak lazim. Managi suka menangkap ikan dan membedahnya, menggali hal-hal yang mengerikan dari dalam perut ikan. Karena perilaku aneh ini, Managi diasingkan oleh orang-orang di desanya yang menganggapnya aneh dan menakutkan. Dan Managi tumbuh dalam kesendirian dan ketidakpedulian dari orang-orang sekitarnya. Suatu hari, Managi dibunuh oleh warga desa karena prasangka bahwa Managi telah membunuh orang tuanya. Namun, kebenarannya, Managi tidak benar-benar mati. Di titik inilah ia bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Muzan melihat potensi besar dalam kegilaan Managi dan mengubahnya menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, Managi mengganti namanya menjadi Gyoko dan mulai mengembangkan kekuatan yang berhubungan dengan obsesinya pada pot dan hal-hal yang berasal dari laut. Sebagai iblis, Gyoko memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti kemampuan untuk menciptakan pot-pot besar dari tanah liat yang biasa ia gunakan untuk berbagai serangan. Ia juga bisa memanggil makhluk-makhluk laut yang mengerikan dari dalam potnya, yang merupakan perwujudan dari kebenciannya terhadap orang-orang yang mengucilkannya di masa lalu. Gyoko akhirnya menjadi salah satu iblis bulan atas, yang merupakan kelompok iblis terkuat di bawah perintah Muzan. Ia terkenal karena kekejamannya dan obsesinya yang tidak sehat dengan pot, serta cara bertarungnya yang tidak konvensional dan penuh tipu daya. Gyoko, sebagai salah satu iblis bulan atas, memiliki kekuatan yang unik dan menakutkan. Kemampuan-kemampuan ini membuatnya menjadi musuh yang sangat sulit dihadapi. Inilah beberapa kekuatan yang dikuasai oleh Gyoko. Kekuatan pertama yaitu manipulasi pot. Kekuatan utama Gyoko adalah kemampuannya untuk memanipulasi pot-pot tanah liat yang ia ciptakan. Pot ini bukan hanya alat biasa, tetapi bisa digunakan untuk berbagai keperluan dalam pertarungan. Gyoko bisa muncul dan menghilang dari pot-pot ini, membuatnya sulit untuk diserang secara langsung. Gyoko dapat berpindah tempat dengan sangat cepat menggunakan pot-potnya. Ia bisa masuk ke dalam satu pot dan keluar dari pot lain dalam sekejap, sehingga sulit bagi lawannya untuk memperkirakan lokasinya. Gyoko juga dapat meluncurkan serangan dari dalam potnya, seperti memanggil makhluk-makhluk aneh dan menyerang musuh dari jarak yang sangat aman. Kekuatan kedua, pemanggilan makhluk laut. Gyoko memiliki kemampuan untuk memanggil makhluk-makhluk mengerikan yang terinspirasi dari kehidupan laut. Makhluk-makhluk ini sering kali muncul dari potnya dan memiliki berbagai bentuk yang menjijikan serta mematikan. Gyoko sering memanggil ikan-ikan besar dan aneh yang bisa menyerang musuh dengan gigitan atau menyemburkan cairan beracun. Selain ikan, Gyoko juga bisa memanggil makhluk yang memiliki tentakel panjang yang bisa melilit dan menghancurkan lawannya, atau sering dikenal dengan kraken. Kekuatan ketiga, transformasi tubuh. Gyoko dapat mengubah tubuhnya menjadi bentuk yang lebih mengerikan dan kuat, mirip dengan transformasi yang dilakukan oleh beberapa iblis bulan atas lainnya. Gyoko memiliki bentuk kedua. Dalam bentuk ini, tubuh Gyoko menjadi lebih besar, lebih keras, dan lebih cepat. Dalam kondisi ini, ia dapat mengeluarkan serangan yang lebih kuat dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap serangan musuh. Kekuatan yang keempat, serangan berbasis pot. Gyoko dapat menggunakan potnya untuk melakukan berbagai serangan berbasis tanah liat. Pot ini dapat digunakan untuk menembakkan proyektil tajam atau menciptakan jebakan yang menahan atau melukai musuh. Ia bisa menjebak musuh dalam pot yang dibuatnya, membuat mereka terperangkap dan tidak bisa melarikan diri. Yang kelima, regenerasi tingkat tinggi. Sebagai iblis bulan atas, Gyoko memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Seperti yang dimiliki oleh iblis-iblis kuat lainnya, ia bisa dengan cepat menyembuhkan luka-luka parah, membuatnya sulit untuk dibunuh oleh para pembasmi iblis biasa. Yang keenam, penglihatan yang tajam.
Gyoko memiliki indera yang sangat tajam, terutama dalam hal penglihatan. Ini memungkinkan dia untuk mendeteksi musuh dari jarak jauh atau mengantisipasi serangan yang akan datang, memberikan dia keunggulan dalam pertempuran jarak dekat maupun jauh. Yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan strategi. Gyoko juga dikenal sebagai iblis yang sangat licik dan strategis. Ia dapat menyesuaikan taktiknya dalam pertarungan, menggunakan pot dan makhluk lautnya dengan cara yang cerdas untuk menekan musuhnya dan mencari celah untuk menyerang. Dengan kombinasi kekuatan ini, Gyoko adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, terutama karena kemampuannya untuk menyerang dari jarak jauh, teleportasi yang membuatnya sulit diserang, dan kekuatan fisik yang sangat mengerikan. Setelah kematian Gyutaro, Muzan mengumpulkan seluruh anggota iblis bulan atas yang tersisa, termasuk Gyoko yang pada saat itu menempati posisi keempat. Muzan memberikan tekanan besar terhadap iblis bulan atas karena rencananya yang tak kunjung tercapai hingga saat ini. Pada saat itu, Gyoko menawarkan dirinya untuk menyusup ke desa pembuat pedang. Lalu Muzan memerintahkan Gyoko dan Hantengu untuk menghancurkan desa pembuat pedang. Pertarungan dimulai ketika Gyoko menyerang desa penempa pedang untuk menghancurkan para pembuat pedang yang merupakan aset penting bagi korps pemburu iblis. Gyoko mengganggu dan menyandra beberapa pandai besi, termasuk Kanamori, pembuat pedang pribadi Tokito, dan kepala desa. Ketika Muichiro menemukan mereka, ia terjebak dalam pot tanah liat Gyoko yang menyebabkan dia kesulitan untuk bernapas. Gyoko dengan rasa superioritasnya meremehkan Muichiro. Dia memamerkan kreasinya berupa makhluk-makhluk menjijikan yang dia ciptakan dari tubuh para korban yang dimut. Namun, Muichiro meskipun dalam kondisi tertekan, tetap tenang dan mampu melepaskan diri dari jebakan pot tersebut dengan menggunakan teknik pernapasannya yang cepat dan tajam. Lalu, Gyoko mulai menyerang dengan kekuatan penuhnya, menggunakan berbagai kemampuan berbasis pot dan serangan dari makhluk-makhluk laut yang dipanggilnya. Serangan-serangan tersebut yaitu Death Roars of the Viper Swarm, atau sebuah serangan di mana Gyoko memanggil makhluk mirip ular dengan banyak kepala dari dalam potnya untuk menyerang Muichiro. Disusul dengan Octopus Fast Hell, Gyoko menciptakan pot raksasa yang mengeluarkan tentakel gurita yang menyerang lawannya secara brutal. Tentakel ini sangat kuat dan cepat, membuatnya sulit untuk dihindari. Namun, Muichiro mampu menghindari dan memotong serangan-serangan ini dengan kecerdikan dan kecepatan yang luar biasa, menunjukkan kemampuan seorang Hashira. Namun sayangnya, di tengah pertarungan, Muichiro mulai mengingat masa lalunya, termasuk hubungannya dengan saudara kembarnya, Yuichiro. Kenangan ini membangkitkan semangat juangnya yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam kekuatan dan tekadnya. Muichiro yang awalnya terlihat tertekan oleh serangan-serangan Gyoko mulai menguasai pertarungan. Dengan kebangkitan ini, Muichiro mengeluarkan mist breathing atau sering dikenal dengan pernapasan kabut dengan sangat efektif. Teknik-teknik yang ia gunakan menjadi semakin tajam dan cepat sehingga membuat Gyoko terdesak. Ketika merasa terpojok, Gyoko mengubah tubuhnya ke bentuk kedua, di mana ia mendapatkan tubuh yang lebih besar dan keras, serta kemampuan serang yang lebih dahsyat. Dalam bentuk ini, Gyoko menjadi lebih cepat dan kuat, serta menyerang Muichiro dengan lebih agresif. Namun, Muichiro yang sekarang berada di puncak kemampuannya tidak goyah. Dengan menggunakan mist breathing, Muichiro menciptakan kabut tebal yang membuatnya hampir tidak terlihat oleh Gyoko. Karena teknik tersebut, Muichiro dapat bergerak dengan cepat tanpa terdeteksi oleh Gyoko. Pada akhirnya, dengan tekniknya yang sempurna, Muichiro berhasil menemukan celah dalam pertahanan Gyoko dan melancarkan serangan penentu yang menebas leher Gyoko. Muichiro berhasil mengalahkan salah satu iblis bulan atas yang keempat, menunjukkan betapa bahayanya seorang Hashira dalam pertarungan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Kenapa Gyoko tidak dapat mengingat masa lalunya? Jawabannya, karena Gyoko terlalu terobsesi dengan kekuatan yang dimilikinya, sehingga dia melupakan masa lalu yang telah terjadi. Gyoko juga terlalu percaya diri yang membuatnya kalah dalam sekejap dan tidak sempat mengingat masa lalunya. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.
全然大丈夫だってば。僕の話聞いてる？私が殺されかけていた時もガン無視でしたからね。泡が詰まってやばい。どうしましょう。